Dalam dunia spiritual, dikenal istilah sedulur papat kalimo pancer. Istilah ini yang paling sering dianggap syirik dan tidak sejalan dengan agama. Dasar anggapan syirik tersebut adalah menganggap orang Jawa menyembah saudara spiritualnya yang tidak dikenal sama sekali dalam ajaran-ajaran agama apapun. Sesungguhnya, anggapan yang negatif seperti itu bisa dipahami, mengingat memang tidak atau jarang didapatkan penjabaran yang masuk akal tentang wacana khas Jawa ini. Landasan pengertian sedulur papat kalimo pancer bertolak dari penciptaan manusia oleh Tuhan yang tidak lepas dari aras inti plasma. Penciptaannya dalam kandungan ibu yang diistilahkan sebagai alam sunyorui, di mana terciptanya janin dari pembuahan sel telur oleh sperma. Tidak sekedar berwujud si janin sebagai inti itu saja, tetapi juga ada jaringan sel hidup lain sebagai plasma yang berupa air ketuban atau kawah plasenta ari-ari, tali pusar serta darah yang ada di dalam ari-ari. Dan tali pusar tersebut keempatnya dianggap sebagai saudara tunggal wiji dari si janin atau bayi. Penalaran Jawa menganggap bahwa kawah ari-ari, darah dan tali pusar yang faktanya merupakan jaringan sel hidup dalam kandungan pasti memiliki ruh yang awur misa bersatu, tetapi juga bisa dengan ruh si janin. Ruh pada sedulur papat tadi yang memberikan daya hidup, dan keempatnya melaksanakan tugas kehidupan sesuai fungsinya di dalam kandungan. Kawang atau air ketuban tugasnya melindungi janin, sedang ari-ari, darah dan pusar tugasnya mencukupi kebutuhan janin yang diambilkannya dari tubuh ibu. Ari-ari menempel di dinding rahim ibu untuk menerima pemindahan sari makanan dan berbagai kebutuhan lain yang disediakan tubuh ibu. Semua kebutuhan tadi diangkut darah melalui tali pusar menuju tubuh janin. Saat bayi lahir, maka tugas dari kawah ari-ari, darah dan tali pusar berakhir. Wadak dari keempatnya mati dan kembali ke alam. Namun ruh-ruhnya masih tinggal bersama ruh si bayi. Fungsi dan tugas ROH sedulur papat tadi masih sama. Melanjutkan fungsi dan tugasnya saat di dalam kandungan. Yang berganti adalah alamnya. Dari alam kandungan ibu menjadi alam dunia. Tubuh ibu diganti alam bumi atau dunia, tempat hidup manusia ini. Ruh dari kawah, fungsi dan tugasnya tetap menjaga dan melindungi manusia. Sedang ruh-ruh dari ari-ari, darah dan tali pusar bertugas memberikan kecukupan kebutuhan hidup bagi si manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Ajaran Jawa menerangkan bahwa ruh dari sedulur papat yang awur misah dengan ruh manusianya itulah yang memberikan kesantosaan dan kecukupan kebutuhan hidup di dunia. Landasan pengertiannya bahwa sesungguhnya sejati urip atau zat hidup itu langgeng, abadi dan tidak memerlukan apa-apa. Adapun yang memiliki kebutuhan segala macam pada diri manusia adalah sedulur papat kalimo pancer yang terciptanya dari benih hidup atau wijining urip yang sama dengan manusianya itu sendiri. Karena itulah sedulur papat kalimo pancer juga disebut yang borekso
melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup manusianya. Karena dianggap yang borekso hidup, maka perlu selalu diingat dan dimemuli atau dimuliakan oleh orangnya sendiri-sendiri. Mengingat dan memuliakan sedulur papat kali mau pancar bukanlah bentuk lagu menyembah. Dengan demikian, tidak tepat kalau dianggap menyekutukan Tuhan, sebagaimana anggapan pada umumnya. Apalagi dianggap bersekutu dengan setan. Jelas merupakan dakwaan yang sangat menyakitkan. Ajaran Jawa memang memiliki suatu fokus perhatian yang sedemikian jelimet terhadap proses penciptaan manusia yang bisa dijangkau nalar, angan-angan, rasa dan daya spiritual. Maka fokusnya tidak melambung jauh kepada awal mula terciptanya manusia, sebagaimana ajaran agama tentang Nabi Adam. Fokusnya diarahkan pada penciptaan manusia yang real, nyata mulai pembuahan sel telur oleh sperma, hingga menjadi manusia yang lahir ke dunia. Bukan semata yang fisik saja, tetapi juga mendalam hingga ke masalah spiritualnya. Dalam hal ini, ajaran Jawa tidak meninggalkan aspek kebertuhanan dan keterkaitan hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan lainnya. Penjelasan hal tersebut sebagai berikut. Sebelum bayi lahir, maka telah didahului suatu kejadian badani dan rohani pada ibu yang terasa akan melahirkan. Wujudnya berupa hati ibu yang was-was, dan badan ibu merasa sakit-sakit. Akibat dari kedua kejadian fisik dan rohani pada ibu tersebut, tercipta saudara spiritual si bayi, yang disebut sedulur marmati. Dikatakan keluarnya dari dada ibu, dan merupakan penjelmaan dari rasa ngemari badan, dan rasa kubesar hatinya ibu. Sesungguhnya sedulur marmati ini merupakan suatu daya kekuatan manusia yang didapat dari ibu kandungnya, berupa suatu kekuatan sebagai buah sikap ibu yang rela tulus, ikhlas menjalankan tugas natural keilahian, menjadi wahana penciptaan manusia baru oleh Tuhan. Sedulur marmati keluar lebih dahulu dari tubuh ibu, menyatu dengan suasana alam semesta, ibarat memberitahu kepada alam semesta akan hadirnya manusia baru ke dunia. Bersamanya terbawa, serta secara spiritual seluruh suasana lahir batin ibu yang akan melahirkan. Maka alam semesta akan menyambut dengan sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dalam pewayangan, digambarkan sebagai turunnya para bidadari kahyangan yang membawakan air untuk memandikan bayi serta kembang borehnya. Sebelum bayi lahir, didahului keluarnya air ketuban atau kawah, dan diiringkan ari-ari, darah dan tali pusar. Urutan keluarnya tersebut yang dijadikan dasar sebutan kakang atau saudara tua. Untuk kawah kemudian adik, saudara muda untuk ari-ari, darah dan tali pusar. Ruh atau badan halus para sedulur itu selanjutnya menyatu, namun tetap pisah, dan menjadi penghubung spiritual antara si manusia dengan alam semesta. Merpati memberi daya keberanian menjalani hidup, sedang sedulur papat memberi daya kesantosaan dan kesembadaan, mencukupi kebutuhan hidup di alam dunia.
Selain saudara Marmati dan sedulur papa tadi, manusia menurut Jawa juga memiliki saudara lain yang disebut sedulur tunggal. Dino kelahiran, saudara yang sama hari kelahirannya. Wujudnya adalah anak semua titah dumadi, atau makhluk ciptaan Tuhan yang menghuni alam semesta ini, yang bersamaan lahirnya dengan si manusia. Dengan demikian, menurut ajaran Jawa, sesungguhnya manusia tidak memiliki musuh dalam wujud apapun. Penjelasannya bahwa semua titah atau makhluk, apapun wujudnya, adalah saudara bagi manusia. Semua sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan semua sama-sama memiliki kewajiban masing-masing, sebagaimana kodrat masing-masing yang telah ditetapkan. Tuhan yang Maha Esa yang sama adalah wajib malu, memayuhayuning jagat, atau ikut mewujudkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Pengertian tentang sedulur papat limo pancer kiranya perlu disimak tulisan dari pujangga Jawa Raden Ngabehi Tronggowarsito, sebagaimana penyusun kutipkan apa adanya yang dituliskan dalam Serat Pustaka Raja Purwa. Di dalam tahun Supano, pada hitungan tahun Surya Sangkala 511, yang ditandai dengan Ratu Tunggal Panata, dihitung dengan tahun Candra Sangkala 526, ditandai dengan relasing Panembah Tinata, bersamaan dengan musim Kartika. Diceritakan, Prabu Pasupati setelah menjalankan Raja Weda ingin mencoba kegunaan minyak pranawa, minyak yang diusapkan ke kedua pelupuk matanya, diteteskan kedua lubang telinga. Maka dengan seketika, terpampanglah pemandangan Taman Sari Gaib yang sangat indah. Di tengah taman itu terlihat ada 4 bangunan rumah dari emas. Prabu Pasupati lalu berjalan menuju taman itu, dan semakin terpesona dia akan keindahan taman yang lengkap dan beraneka warna. Perabotan dan perlengkapan rumah emas yang 4 itu juga sangat mengagumkan. Tiba-tiba ada lelaki tampan menghampirinya, menyambut dengan sembah, menerangkupkan telapak tangan, yang kemudian disegajarkan dengan hidungnya, seraya menyapa, "Mari silakan Kakang." Prabu Andika dipanggil Kakak Paduka. Prabu Pasupati kaget dalam batinnya, karena disambut oleh seseorang yang menyembah dengan cara yang tidak lazim, tidak seperti orang menyambut seorang raja. Karena tangkuban tangan itu tidak diangkat di atas kepala atau ubun-ubun, cukup hanya sejajar dengan hidung, juga dengan istilah animbali atau memanggil. Kekagetannya hanya disimpan dalam hati, dan dia menuruti ajakan si penyambung tadi. Sesampainya di dalam rumah emas yang di tengah, Prabu Pasupati melihat adanya raja laki-laki atau Ratu Jalu, dan raja wanita atau Ratu Istri, yang sedang duduk di hamparan permata, dan masing-masing diiringi watyabala. Ada lagi yang sedang duduk di hamparan lain, berjumlah 4 dan saling bergandengan tangan. Ketika Prabu Pasupati mendekat, segera disambut dan dipersilahkan duduk di hamparan. Ratna Malikam. Ratu Jalu menyambut sambil berkata, "Wah, betapa senangnya hati kalian semua dapat bertemu saudara pancar kalian." Yang diajak bicara juga menyambut dengan menghaturkan sembah, serupa dengan seseorang yang
menyambut Prabu Pasupati tadi. Dia menguncupkan kedua telapak tangan dan dipertemukan sejajar dengan hidung. Ratu Jalu juga berkata kepada para wadyabala, "Apa kalian semua juga senang gembira dapat bertemu dengan saudara kalian yang lahir bersamaan hari?" Yang ditanya juga menyembah, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka menyembah dengan mengicupkan kedua telapak tangan, lalu diletakkan di atas ubun-ubun, seperti menyembah raja. Ratu Jalu kemudian berkata kepada Prabu Pasupati, "Sama-sama rahayu. Dengan kedatanganmu ke sini, Kyai Prabu dengan bahasa Ngoko." Prabu Pasupati kebingungan untuk menjawabnya. Mau menyambut dengan berbahasa Ngoko ragu-ragu. Kalau dikira tidak tahu tata krama. Mau menjawab dengan bahasa krama tidak pantas sebagai raja. Maka Prabu Pasupati hanya mengangguk-angguk. Ratu Jalu telah waspada dan paham dengan keraguan yang menimpa Prabu Pasupati. Lalu berkata dengan bahasa krama yang halus dan indah, "Duh Adinda Prabu, apakah Adinda belum mengerti bahwa Andika memiliki saudara kembar yang belum terawat dengan semestinya? Saudara-saudara yang sama-sama keluar dari jalan hina 4 orang, dan yang keluar bukan dari jalan hina 2 orang." Prabu Pasupati menjawab berterus terang bahwa memang belum tahu. Ratu Jalu kemudian menjelaskan, "Nah, di sini ini, Kyai Prabu mulailah mengerti. Begini Yai, keterangannya, ketika dulu Kanjeng, ibu yang mengandung telah sampai datangnya masa sakit akan melahirkan. Maka rasa khawatir campur pengharapan tulus suci atas keselamatan sang bayi telah membangkitkan lahirnya 2 makhluk, yaitu saya dan adik saya. Ratu istri, ini yang disebut dengan Marmati. Kami lahir melalui dada ibu Paduka. Menjelang bayi lahir, maka didahului oleh keluarnya cairan ketuban melalui jalan kelahiran yang disebut dengan kawah, yang kemudian menjelma menjadi adik saya yang putih ini. Lalu, lahirlah bayi yang tak lain adalah Dinda Prabu sendiri. Kemudian disusul oleh keluarnya Ari-Ari, yang menjelma menjadi adik Paduka yang berwarna kuning ini. Lalu disusul oleh keluarnya Dara, yang kemudian menjelma menjadi adik Paduka berwarna merah menyala ini. Dan terakhir keluarlah Pusar, yang akhirnya menjadi adik Paduka berwarna hitam ini. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi saudara-saudara Dinda Prabu yang disebut sedulur tunggal Dino. Kelahiran mereka, para wadyabala itu semua sepantaran dengan Dinda Prabu. Sama-sama wetonnya. Mereka tidak hanya manusia, bahkan ada anak dewa, anak raksasa, burung ikan, dan bangsa siluman, sama-sama disebut sedulur tunggal Dino kelahiran dari Dinda Prabu. Semua yang hadir di sini adalah saudara dan keluarga Dinda Prabu. Dan bila badan halus mereka dimuliakan dan dibergauli secara santun dan baik, mereka akan borekso kehidupan Kyai Prabu. Sedang untuk memelihara hubungan baik dan timbal balik dengan semua saudara Kyai Prabu itu adalah melakukan hidup bersih, lahir batin, dan membakar dupa atau memakai wewangian. Dan lebih baik lagi kalau saudara-saudara itu dimuliakan. Cara memuliakannya adalah sebagai berikut. 1. Memuliakan saudara yang tidak keluar dari jalan hina.
Wujudnya sesaji berupa nasi korong, pecel ayam sayur menir, daging ayam, daging burung, ikan air tawar, sayuran semacam borak, aneka warna bunga, pisang agung, sirih muda minyak wangi, minyak sundul langit, dilengkapi dengan juru atau sirup dan santan yang diwadahi menjadi satu, ditambah tap dan opak angin. Ketindihnya berupa timah tatak sawi. Uang seharga 10 sen uang. Saman Hindia Belanda. 2 saudara yang keluar dari jalan hina. Wujudnya sesaji berupa nasi golong 5 bulatan, diwadahi takir bontang. Lauk pauknya, ikan laut ikan rawa, ikan bengawan, ikan kali, dengan gantal 2 sumpit dijadikan 1 bungkus, dan ditumpangkan pada pontang. Dalam setiap bontang dilengkapi sebungkus bunga cempaka, atau mawar 5 pasang merah putih. Dalam setiap bontang, ditumpangkan masing-masing sepasang. Ketindihnya timah sata, sawi 5 kali, ditumbangkan pada bontang masing-masing. 3 saudara yang sama hari kelahirannya. Sesaji berwujud nasi ketan lewat 1 kendil yang dikepung dengan nasi golong, sayur menir, pecel ayam sekul mingga, yaitu nasi yang ditanah dari beras jenis slamet, jenis padi asli Jawa, yang umur panennya 6 bulan, dengan dilengkapi bunga cempaka dan kenanga. Ketindihnya timah sasak sawi. Semua itu disediakan, kemudian dibuat kenduri bersama kerabat dikat kantri, dengan masing-masing merapalkan mantra. Hong mangancana, maswahasang yang ngayu, hayuk hayuk, hayuk surahayu. Begitulah Kai Prabu, bila dilakukan sesering mungkin memuliakan para saudara kembar Andika. Demikian sungguh para saudara itu akan ikut memelihara dan menjaga Kai Prabu siang malam. Namun demikian, sebenarnya memuliakan saudara-saudara kembar itu tidak perlu sarana apapun juga. Yang penting, Andika selalu ingat saja kepada keberadaan saudara-saudara kembar Andika. Sudah cukup. Terutama jangan lupa sambat, menyapa untuk minta dibantu kepada mereka bila ada urusan. Demikian pula ketika minum, ketika makan, ketika duduk, berjalan bekerja, menjelang tidur, jangan lupa menyapa kepada saudara-saudara kembar itu. Ajaklah mereka membantu atau menemani Andika dalam melakukan segala kegiatan tersebut, kecuali ketika akan tidur. Sapalah mereka dan mintalah agar menjaga keselamatan Andika dari segala perbuatan buruk dari sesama makhluk. Jangan diajak tidur. Cara menyapanya cukup dibatin saja sebagai berikut. Marmati kakang kawah adi ari-ari, gadah pusar, kadang ingsun papat kali mo pancer, kadang ingsun kang ora katon, lan kang ora karawatan, sarto kadang ingsun kang metu soko margaino, lan kang ora metu soko margaino, mawah kadang ingsun kang metu berbarengan sedino kabeh. Bapan tak ono eng ngarep, ipun tak ono, tungguri ayo bodoh. Sedang bila akan tidur, ajakannya sebagai berikut. Bila ada pekerjaan atau sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan, ajaklah mereka untuk membantu demikian. Podo,
Bila sedang buang air atau membuang kotoran atau penyakit, bekas luka, dan lain-lain, ajaklah untuk menyempurnakan pembuangan itu hingga kembali suci dan sembuh seperti sedia kala. Terakhir nanti bila sudah sampai janji menemui kematian, saudara-saudara kembar spiritual itu sebaiknya diruat agar tidak menjadi penghambat di alam kubur. Meruatnya dilakukan dalam batin sebagai berikut. Marmatika akan Gika akan J. Adi Ariari. Gede Pusar. Sakeheng kadang ingsono. Kang ora katon. Lan ora karawatan. Utawa katang ingsun. Kang metu soko ing marcoino. Lan kang ora metu soko ing marcoino. Sarto gadang ingsun kang motu berbarengan sedino kabeh. Podo sampurno. Anir molo waluyo ing kahanan jati. Tining kuasa ingsun. Selesai sudah penjelasan Sang Ratu Jalu. Konsep pengertian sedulur papat kalimo pancer sebagaimana disampaikan Raden N.J. BHIRUN Jeguwi tersebut di atas kiranya cukup jelas dan lengkap dengan cara-cara memuliakan dan memberdayakan sedulur papat kalimo pancer tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berupa suatu upacara sesaji. Ada pula yang merupakan lagu batin spiritual. Barangkali ada yang mencela tentang upacara sesaji yang tidak masuk akal. Untuk itu hendaknya kita bisa memahami bahwa suatu falsafah hidup masyarakat harus mampu melayani seluruh warga masyarakat tersebut. Bentuk upacara sesaji diperuntukkan bagi warga masyarakat yang mandek, perkembangan rasionalitasnya, dan lebih mengoperasikan emosi dan nalurinya. Maka dengan upacara sesaji dimaksudkan memantapkan rasa atau emosi untuk memperkuat nalurinya dalam menjalani kehidupan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.